Oke Bang Awan, jadi negara Indonesia ini kan negara hukum. Betul. Jadi segala sesuatu hal diatur dengan hukum. Benar. Hukum yang baik itu bukan dinilai dari banyaknya regulasi. Jadi tidak dilihat dari kuantitas regulasinya. Oh, banyak berarti baik. Tidak seperti itu. Tapi dilihat dari kualitasnya. Ternyata peraturan yang sudah dituangkan maupun diundangkan itu lambat laun bisa saja kurang efektif ya. Betul, Bang Awan. Jadi disinilah perannya seorang analis hukum menganalisa ulang, mengkaji ulang. Ini masih efektif nggak? Jadi BPN itu sudah mengeluarkan pedoman yang namanya pedoman 6 dimensi. Yang pertama tuh ada yang namanya dimensi Pancasila. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Sembang Hukum. Ups, apa tuh? Kembali lagi bersama saya Awan yang akan menghiasi podcast ataupun siniar kita pada hari ini. Ya, Sobat Pengayoman, sebelumnya kita sudah bahas baik itu terkait penyuluhan hukum, baik itu perancang peraturan perundangan, terkait analis kekayaan intelektual, bahkan administrasi hukum umum juga sudah banyak tayang di podcast Sembang Hukum kita ini. Dan kali ini kita akan mengkaji ataupun membahas secara spesifik bahwasanya ada jabatan terkait analis hukum di kantor wilayah tentunya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu analis hukum, kita telah kehadiran tamu kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Bang Ade Chandra. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Awan. Halo Bang Ade, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa kita panggilnya Abang aja ya? Atau Boleh. ada panggilan spesial Pak Wo, Pak Cik gitu Asal ya? jangan panggil Ayang aja lah. Jangan manggil Ayang. Panggil Abang boleh. Siap. Mungkin Bang Ade bolehlah kenalin diri sendiri dulu nih. Boleh. Background Abang apa segala macam lah. Bolehlah saya sapa dulu sahabat pengayoman ini. Sobat gitu ya. Pengayoman. Sobat pengayoman. Bener. Jadi sobat pengayoman ini udah sekian purnama Sembang Hukum ini berjalan. Baru kali ini saya diundang sama Bang Awan untuk ikut kegiatan Sembang Hukum ini. Baik sobat pengayoman, perkenalkan nama saya Ade Chandra. Saya analis hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, saya diundang nih pagi ini untuk membahas apa sih analis hukum itu dan apa aja peran analis hukum dalam membangun pembangunan hukum nasional di Indonesia. Nanti kita bahas sama-sama, kita perkaya ilmu kita masing-masing. Ish, sampai pembangunan hukum nasional nih ya? Iya, kerjanya ya? Bang, berat kayaknya materinya. Iya. Inilah Sobat Pengayoman serunya kita mengulik lebih dalam sama tamu-tamu kita bahwasanya peran dan tuksi mereka itu memiliki peranan besar untuk pembangunan negara tentunya. Baik dari segi pembangunan hukum maupun pembangunan yang lainnya. Baik, yang pertama mungkin Bang Ade. Siap. Bolehlah jelaskan sedikit lu. Apa nih analis hukum nih? Kita kan masih nerka-nerka ini dengan analis hukum. Hukum nih apa gitu. yang dianalisis dia? Gitu. Jadi sobat pengayoman, analis hukum tuh kalau boleh saya sampaikan secara sederhana, analis hukum itu pejabat fungsional yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan analis dan evaluasi hukum. Nah, analis dan evaluasi hukum itu beragam. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di Permenpan RB nomor 51 tahun 2020 dan juga Permenkumham nomor 16 tahun 2022 tentang jabatan fungsional analis hukum. Jadi tugas dan fungsi analis hukum itu beragam dan lumayan banyak. Okay. Tapi secara garis besar boleh saya simpulkan yaitu tugas utamanya yang pertama melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Okay. Kemudian melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis. Apa benda itu kan? Hukum adat berarti ya? Nah, jenis itu. Boleh. Nanti kita bahas lagi sedikit aja. Kemudian ada yang namanya analisis dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama pemerintah. Okay. Nah, ada lagi yang namanya analisis dan evaluasi terhadap pelayanan hukum. Kemudian ada advokasi hukum. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa nanti secara garis besarnya kita bahas sedikit ya. Jangan mendalam sangat, nanti saya tak diundang lagi di podcast berikutnya. Nah, Bang Awan, untuk
detailnya, butir-butir kegiatan analis hukum itu memang sangat beragam dan sangat banyak. Oke. Untuk lengkapnya bisa kita lihat dekat Permen Pan RB yang tadi saya sebutkan sama di Permen Kumham. Tapi bukan berarti semua tugas dan butir-butir kegiatan itu harus dilakukan semua oleh analis hukum. Karena gini Bang Awan, Oke. analis hukum itu berbeda dengan jabatan fungsional lainnya. Kita ambil contoh, misalnya teman-teman di kekayaan intelektual. Nah, teman-teman di analis kekayaan intelektual itu kan adanya di Kementerian Hukum. Oke, betul. Nah, belum ada di kementerian lembaga lainnya. Belum sampai. Nah, kalau analis hukum ini, selain ada di Kementerian Hukum, dia juga ada di kementerian lembaga lainnya. Bahkan di pemerintah daerah dia juga ada. Oke. Ada di Biro Hukum, ada di bagian hukum, ada. Jadi nanti tugas dan fungsinya menyesuaikan di mana dia ditempatkan. Nah, seperti itu. Ya, karena setiap instansi pun pasti ada yang melaksanakan PKS ya tentunya ya. Betul. PKS tadi, terus juga mungkin drafting dokumen. Betul. Berarti ini sebagai ibarat kata nih kayak legalnya pemerintahan ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena bagian menganalisa, mendraft, membuat segala macam aturan supaya tetap pada ketentuannya gitu ya. Betul, Bang Awan. Baik, Bang Ade. Kan tadi disampaikan tuh berarti kalau analis hukum spesifiknya kalau di kita nih biasanya analis untuk peraturan perundang-undangan ya. Betul. Pada spesifiknya seperti itu ya. Terus kalau yang dimaksud dengan analis evaluasi peraturan perundang-undangan ini kemana nih arahnya nih? Macam mana nih? Nah, analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan itu memang tusi utama dari analis hukum itu. Oke. Jadi analis peraturan perundang-undangan itu boleh diartikan secara sederhana yaitu upaya untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan yang ada, apakah peraturan perundang-undangan tersebut itu masih relevan digunakan untuk saat ini. Kemudian apakah peraturan perundang-undangan itu efektif dijalankan di masyarakat, diberlakukan di masyarakat. Nah, itulah memang kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Itu kan kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan tuh lumayan banyak ya. Dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, di sini nanti kita lihat lagi analis hukum itu penempatannya di mana. Kalau analis hukumnya penempatannya di pusat, berarti yang dia analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang bersifat nasional tentunya yang bersifat nasional. Karena di pusat ya. Karena di pusat, macam undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, untuk kami analis hukum yang ada di daerah, jadi ranah kami itu cukup yang di daerah. Seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Seperti itu Bang Awan. Menarik Sobat Pengayoman. Karena pada prinsipnya ternyata peraturan yang sudah dituangkan maupun diundangkan itu lambat laun bisa aja kurang efektif ya. Betul Bang Awan. Jadi disinilah perannya seorang analis hukum menganalisa ulang, mengkaji ulang. Ini masih efektif nggak? Efektif atau tidak? Dinilailah dia. Betul. Terus selanjutnya nih Bang Ade. Selain dari kita mengukur dari bahwasanya masih efektif atau enggak, tujuan lainnya dilaksanakan analis dan evaluasi terhadap peraturan perundangan ini apa kira-kira? Oke, Bang Awan. Jadi begini, peraturan perundang-undangan itu kan dibuat ada tujuan. Kenapa regulasi itu dibentuk kan ada tujuan kenapa dia dibentuk. Oh pasti ada goalsnya ya. Jadi analisis dan evaluasi di sini kita menilai nih. Tujuan pembentukannya nih udah tercapai atau belum? Kemudian kita lihat yang tadi saya sampaikan efektif tak? Ternyata tujuannya bagus, proses pembentukannya sudah dibuat secara komprehensif, secara matang lah, udah secara semua matang. Tapi ternyata tujuannya belum tercapai secara maksimal. Nah kita lihat nih, kenapa dia belum tercapai secara maksimal? Kita nilai, terus kita cari solusi. Apa penyebab dia tidak tercapai secara maksimal? Nah itulah kenapa diperlukan analisis dan evaluasi ini secara berkala.
Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan atau regulasi itu kan sifatnya mengikuti kebutuhan. Jadi kebutuhan pemerintah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, kebutuhan masyarakat sifatnya kan dinamis, berubah-ubah. Betul. Nah, jadi kan nanti kita sesuaikan. Oh, ternyata peraturan perundang-undangan ini untuk sekarang ini tidak efektif lagi, tidak relevan lagi digunakan. Nah, inilah yang harus kita lakukan, kita kaji, kita analisis, kita evaluasi. Seperti itu Bang Awan. Oke, tadi saya menangkap ada sampaikan bahwasanya dalam analisa evaluasi itu ada indikator ya kan? Betul. Nah, ini kalau bisa kita tahu juga nih sama-sama nih Sobat Pengayoman, indikator apa saja sih yang menjadi dasar analis hukum dalam menilai apakah suatu peraturan masih relevan atau perlu dilakukan perubahan maupun pencabutan gitu loh. Jadi untuk melaksanakan analisis dan evaluasi, seorang analis hukum itu tentu punya pedoman. Jadi pedomannya yang tadi saya sebutkan terkait dasar hukum analis hukum seperti Permen 4 RB nomor 51 tahun 2020, Permen Kumham nomor 16 tahun 2022. Nah, kita juga kami analis hukum punya pedoman yang dikeluarkan oleh BPHN. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai badan yang membina kami para analis hukum yang ada di Indonesia nih. Semuanya kami dibina oleh BPHN. Jadi BPHN itu sudah mengeluarkan pedoman yang namanya pedoman 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Boleh lah kita kulik 6 tidak? Boleh. Boleh. Nah, pedoman yang dikeluarkan BPHN ini ada 2. Dia pernah mengeluarkan pedoman tahun 2019. Oke. Nah, kemudian di tahun 2020 ada penyempurnaan terhadap pedoman yang dikeluarkan BPHN itu. Sama-sama 6 dimensi. Berarti perubahan. Oke. Nah, untuk 6 dimensi tadi, yang pertama tuh ada yang namanya dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila itu digunakan untuk menilai atau untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat itu apakah sudah mengakomodir nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang ada di dalamnya. Okay. Nah, Pancasila ini yang kita ketahui kan banyak nih, ada 5 sila kan? Ada 5 sila. Nah, kita lihat nih pasal per pasal yang ada di peraturan tersebut, di regulasi tersebut. Berarti tiap pasal itu harus mengandung unsur ataupun tidak boleh bertentangan ya? Tidak boleh bertentangan. Yang penting tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada yang namanya dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Itu apa pula maksudnya itu? Apa benda itu? Nah, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk melihat materi muatan yang ada di peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, materi muatan ini kan udah diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011. Udah disebutkan. Setiap jenjang hierarki peraturan perundang-undangan itu ada yang namanya materi muatan yang boleh diaturnya. Seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah, seperti peraturan presiden, peraturan daerah kabupaten kota atau peraturan daerah provinsi, itu ada materi muatan yang diaturnya. Lebih jelasnya tuh cari dasarnya dulu nih, kita cari pangkalnya. Ada tidak nih? Udah tepat belum nih bajunya undang-undang nih? Betul. Udah sesuai nggak? Atau dia pakai baju orang lain kan? Tak boleh. Jika sungai itu hulu ya, tak boleh banyak-banyak gitu ya. Tak boleh banyak-banyak. Tak boleh pula diatur semua dalam satu. Padahal materi muatan tak mengatur kayak gitu kan. Iya betul. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dimensi potensi disharmoni pengaturan. Potensi disharmoni peraturan. Dimensi ini kita gunakan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut ada disharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan di atasnya. Ini berarti maksudnya disharmoni ini tak sesuai ya? Tak sesuai. Misalnya kan gini, suatu undang-undang misalnya. Ya, mengatur A misalnya ya, terhadap hal yang sama, diaturlah A misalnya. Ternyata di Perda untuk hal yang sama mengatur B. Disharmoni kan? Betul. Tak jumpa di hulu ya? Tak jumpa deh. Beda pula Perda bahas lain, undang-undang bahas lain. Betul. Nah, inilah dimensi ini yang kita gunakan. Jadi di dimensi potensi disharmoni ini kita nggak lihat disharmoni
hanya untuk yang lebih tinggi. Lebih Yang tinggi. setara pun kita pelajari, kita lihat apakah ada disharmoni juga dengan misalnya perda. Oke, sama-sama Antara perda ya. satu, sama-sama lah misalnya perda Kota Tanjung Pinang misalnya. Ah. Terus ada lagi perda Kota Tanjung Pinang yang satu. Ternyata ada salah satu normatif satu pasalnya menyebutkan hal yang sama misalnya. Kok beda pula? Oh iya betul. Kan disharmoni juga. Bingung nanti masyarakat yang mau melaksanakannya. Kok beda nih? Penerima manfaatnya betul. Bingung ya. Betul. Jadi kan dimensi ini kita gunakan kalau ada disharmoni. Wow. Kemudian ada berapa tadi? Ada 3. 3 dah. Ada 3. 3 lagi nih. 4 tuh ada yang namanya dimensi kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan. Oke. Nah, untuk melihat apakah regulasi yang dibuat, peraturan perundang-undangan tersebut itu sudah sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang yang ada di Permenkumham nomor 12 tahun 2011. Sistematikanya udah sesuai atau tidak. Yeah. Kemudian bahasa yang digunakan jelas atau tidak. Oke. Jangan sampai ada kata-kata yang keliru. Jangan sampai ada kata-kata yang mengandung ambiguitas. Ambigu. Bingung kita kan. Benar. Itulah kita gunakan dimensi yang namanya kejelasan rumusan. Kemudian yang kelima adalah dimensi bidang hukum, azas bidang hukum. Azas bidang hukum. Nah, dimensi ini kita gunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang dibuat itu, yang ada itu, yang kita teliti, yang kita kaji itu, apakah sudah sesuai dengan azas-azas bidang hukum. Azas hukum ini kan banyak kan? Banyak. Kemudian yang terakhir, ini yang paling sering dan menurut kami ya, menurut saya pribadi, paling banyak ditemukan juga. Paling banyak ditemukan. Ya. Apa tuh? Mau tahu? Yaitu yang namanya dimensi efektivitas. Jadi dimensi ini yang kita gunakan untuk melihat efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi kita nilai nih peraturan perundang-undangan tersebut tuh efektif nggak berlaku di masyarakat. Bisa apa tidak dilaksanakan di masyarakat. Terus kalau misalnya ternyata kurang efektif, kita kaji apa yang menyebabkan dia tidak efektif. Apakah mungkin sarana prasarananya kurang, atau mungkin ada di dalam peraturan daerah itu misalnya ya, ada memerintahkan untuk dibuat peraturan kepala daerah misalnya tentang tata cara pelaksanaannya. Ternyata tak ada peraturan pelaksananya. Kayak gitulah. Gantung deh. Gantung deh kan. Bingung kita. Macam mana caranya? Itulah dimensi-dimensinya bawah. Tapi satu bang, tadi kan abang katakan kan bahwasanya efektivitas itu kan mengukur nih apakah pemberlakuannya ini berjalan atau enggak di masyarakat. Nah, untuk kita mengetahui ukurannya ini, apakah emang sampai terjun ke lapangan atau macam mana biasanya yang dilakukan? Jadi Bang Awan, dalam kami emang Bang Awan ikut ya. Dalam kami melaksanakan analisis dan evaluasi, itu kita tidak sendiri. Jadi kita kerja sama tim. Kenapa? Karena kami analis hukum, pasti yang kami nilai itu normatifnya. Pasal demi pasalnya, pasti kan. Tapi ya betul, empirisnya yang tahu di lapangannya seperti apa, pastikan stakeholder terkait ataupun masyarakat, betul kan? Nah, jadi dalam melaksanakan analisis evaluasi, kami melibatkan pemerintah daerah juga, stakeholder terkait. Jika diperlukan, kami juga pelibatan masyarakat untuk melaksanakan analisis dan evaluasi, karena bagaimanapun mereka lah penerima manfaat tadi. Betul, mereka yang melaksanakan. Iya, betul. Woi, ini mantap betul lah nih bang. Mantap kan? Mantap sangat emang. Mau belajar? Mau Ayo lah kan. Masuk tim nanti ya, host. Boleh. Wah, dapat tawaran langsung nih, Masya Allah. Tapi sebelum itu Bang Edi, kita bolehlah cicip-cicip nih apa yang dah kita hidangkan ala kadarnya aja gitu ya. Ada yang namanya luti, ada yang disebut tadi lemper gitu ya. Ini lemper nih. Lemper namanya nih. Jangan lempar ya. Lempar nanti terbang deh gitu. Ini lemper. Saya tahu nih. Ini makanan khas Melayu nih. Melayu banget lah. Luti gendang kan? Betul. Tadi tuh sebenarnya ada lagi satu. Saya bawa. Apa nama dia? Otak-otak.
otak-otak. Ya, brain gitu ya. Nah, brain. Wih. Pernah makan tak Bang Awan? Kayaknya pernah. Bang Awan ini pendatang kan? Iya sih. Nah. Tak akam sih saya. Nanti kita bawa. boleh. Boleh lah kita nyicip kopi dulu tak. Boleh. Agak lancar nih. Iya. Tekak nih gitu. Oke, sobat pengayoman, kami ngopi dulu ya. Biar segar mata kita. Nih, kalau gini kencang nih. Enak Kencang, nih ya? kita bahas nih. Sebenarnya 17 Bang, dimensi pun bisa dibahas nih kan. Saya nih habis latihan gerak jalan kemarin. Gerak jalan Masih apa tuh? agak-agak dalam rangka memeriahkan HUT RI nanti. Oh, ada event gitu ya. Malum dah tidak muda lagi. Tapi masih belia. Jadi kita latihan dulu. Kita hindarilah bahas-bahas sosial di sini ya. Baik Bang Ade, tadi kan disampaikan juga bahwasannya analisa peraturan itu baiknya dilakukan secara berkala ya kan. Itu kenapa sih harus dipentingkan nih? Harus dilakukan secara berkala. Padahal kan sebenarnya sekali analisis barangnya bisa kita tahu nih. Gimana manfaatnya. Tapi kenapa harus dilakukan berkala? Karena gini Bang Awan. Analisis dan evaluasi tujuannya kan menilai. Betul. Jadi yang kita nilai pasti terhadap sesuatu yang udah berlaku. Jadi analisis peraturan perundang-undangan di sini kita menilai terhadap peraturan perundang-undangan yang udah berlaku. Kita menilai nih, karena kan setelah berlaku baru kita tahu efektif apa tidak. Kita lihat di lapangan apakah peraturan perundang-undangan tersebut seperti yang tadi saya sampaikan tujuannya udah tercapai apa belum. Nah itu kan pasti pas langsung keluar tak bisa langsung kita nilai nih. Misalnya baru diundangkan peraturan perundang-undangan tersebut langsung nak kita nilai. Belum lagi dijalankan masyarakat. Belum lagi diimplementasikan. Belum bisa kita nilai. Jadi kita nilai setelah itu. Setelah beberapa tahun kita nilai berjalan baru kita nilai. Kita lihat, kita gunakan metode-metode tadi yang dikeluarkan BPHN 6 dimensi tadi, pisau analisis kami sebagai para analis hukum untuk melakukan analisis dan evaluasi. Di situ kita lihat karena setelah berlakunya sekian tahun baru kita nampak, oh ternyata tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini bagus. Tapi kok belum tercapai secara maksimal. Itulah kita nilai, kita lihat apa yang menyebabkan dia tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Makanya itu perlunya berkala ya. Perlu berkala. Kadang pun sekali dicek, ini belum bagus nih, masih 25%. Dicek lagi 50%. Itu bisa mengartikan masih efektif nih. Cuman mungkin lambat laun aja nih. Bertahap deh kan. Tapi, masih baru rupanya. Kita lihat. Iya. Pas kita lakukan analisis dan evaluasi, misalnya dari segi efektivitas tadi kan. Oh, peraturan kepala daerah dia dalam proses. Misalnya dalam proses belum dikeluarkan ya, tapi sudah disusun. Oh, ternyata itu yang buat kendalanya. Iya, betul. Menarik nih sobat pengayoman. Memang namanya segala peraturan tuh tak luput juga. Kadang orang tahu atau tidak gitu ya. Betul. Orang lambat tahu nih. Itu lambat berjalan jadi aturan tuh. Tak maksimal jadi kan Bang Awan. Yang nerima manfaat jadi lambat nih tahunya. Baik Bang Ade. Terus kalau boleh tahu nih, kalau untuk menganalisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan ataupun dari peraturan daerah spesifiknya, biasanya tahapannya apa aja nih dilakukan oleh tim gitu? Kayaknya Bang Awan ini tertarik langsung di tim dan tanya ada tahapan-tahapan. Bolehlah nanti kita masukkan, kita undang ya sobat pengayoman mungkin dari seluruh instansi kementerian lembaga kan tertarik masuk gitu. Boleh. Nanti ini saya nak pas closing aja nanti boleh, sampaikan. Siap. Oke Bang Awan, untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, itu tahapan yang kami lakukan. Pertama itu kami tentukan tema dahulu. Tema yang kami angkat dia tak sembarang kami tentukan tema, bukan asal comot tema. Jadi kita lihat apa yang menjadi isu strategis pemerintah tahun ini. Kemudian apa yang menjadi program prioritas pemerintah tahun ini. Nah itulah dasar-dasar kita menentukan tema. Nanti setelah kita dapat temanya, kita udah tentukan temanya tuh apa. Kemudian baru kita suratin. Kalau kami ya yang di daerah kan kita batasi lah terhadap peraturan daerah ya. Kami suratin kepada pemerintah daerah.
untuk merekap, ngirim nih, inventarisir peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan tema yang mau kami angkat di tahun ini. Oke. Biar kami tahu nih ada berapa banyak dia. Betul. Nah, setelah kami lakukan inventarisir, udah dapat nih perda-perdanya, perkadanya. Selain juga kita minta di peraturan daerah, kita juga bisa cari dekat website JDH masing-masing kabupaten kota ya, Bang Awan. Iya. Nah, setelah dapat, barulah nanti kita bentuk tim. Tapi bentuk tim ini juga kita nyuratin juga Pemda. Kita minta kesediaannya masuk dalam tim juga. Oh, berarti Pemda juga masuk dalam tim Masuk, Bang tersebut? Awan. Kenapa? Karena Pemda ini dia sebagai instansi yang teknis. Dia yang tahu kondisi real di lapangan. Oke. Jadi Pemda ini pertama bisa bagian hukum atau biro hukum. Kemudian ada juga stakeholder terkait, instansi terkait. Misalnya Yang teknisnya berarti contohnya ya Bang Ah. Awan, kita mau bahas misalnya perda tentang kepariwisataan. Oke. Berarti yang tahu kan? Dinpar dong. Ah, Dinas benar Pariwisata. kan? Dinas Iya. Pariwisata kan? Ah. Nah, kita undang, kita minta dia Tersediaan bergabung mereka. dalam tim kita. Nanti disitulah bisa kita tahu, istilahnya kita mempertajam dan memperkaya hasil analisis kita, Bang Awan. Nah, setelah ada tim, kemudian barulah kita lakukan analisis dan evaluasi berdasarkan 6 dimensi tadi. Oke. Nah, Diukur dari situ diukur ya. dari situ, didapatlah hasil analisa pasal demi pasalnya, baru kami susun rekomendasi. Oke. Nah, rekomendasi setelah kita susun, kita sampaikan ke pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Oh, kita balikkan lagi ke mereka. Kita balikkan ya? lagi. Oh. Ini hasil analisis kami nih. Tolonglah Bapak tindak lanjuti. Mulia sangat lah itu ya. Mulia kerjanya. kan? Betul. Tindak lanjuti. Seperti itu Bang Awan. Oke. Sama makin tertarik kan? tertarik sih. Karena ya namanya kita di pemerintahan ini berbenah itu akan selalu dilakukan dan kita juga perlu saran-saran dan masukan. Betul. Berarti dengan adanya jabatan analis hukum ini, lambat laun emang semua peraturan dan semua apa yang kita lakukan dapat dievaluasi dengan baik dan Betul. benar ya. Iya, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, batasan analisis dan evaluasinya tidak hanya sekedar di peraturan perundang-undangan. Iya. Permasalahan hukum lainnya juga bisa dianalisis dan dievaluasi. Betul. Baik Bang Ade, ini tadi menarik sekali nih. Udah banyak nih rangkaian-rangkaian disampaikan terkait analisis dan evaluasi serta analis hukum. Tambah nih tim kami nih. Mungkin bolehlah diceritakan juga sedikit nih kendala apa yang pernah dijumpai waktu saat melakukan analisis tersebut gitu. Kendala ya. Saya nih nak jujur tidak ya? Ya, dari tadi, Bahaya saya jujur di sini. dari tadi kita manis-manis ini kan. Nah, gitu. Bahwa nih mancing ya. Kemana ya? Jadi Bang Awan, kendala kalau saya pribadi ya. Ya. Pertama, kita kan seperti yang saya sampaikan tadi dalam melaksanakan analisis dan evaluasi, kita inventarisir semua peraturan daerah. Iya. Peraturan kepala daerah di masing-masing kabupaten dan kota. Nah, kita ketahui bersama nih, letak strategis Kepulauan Riau nih, Ya. kabupaten kotanya jauh-jauh. Jauh-jauh betul. Dan jauh-jauh terpisah pula dengan lautan. Nah, hambatan kami tuh di koordinasi. Koordinasi dan mencari data di lapangan. Karena apa? Karena yang pertama ya karena keterbatasan anggaran juga kita untuk datang langsung, terjun langsung ke kabupaten kota ke lapangannya yang jauh terbatas kan. ya. Ya. Memang sih bisa disiasati, bisa dimitigasi risiko dengan menggunakan teknologi informasi yang ada sekarang nih, seperti media Zoom. Tapi kan yang namanya koordinasi ataupun secara virtual tersebut pasti kan tidak maksimal. Iya. Iya kan? Beda loh, kita melaksanakan koordinasi langsung, kita turun ke lapangan langsung sama secara virtual. Iya, benar. Jadi data yang kita dapat tuh kalau menurut saya pribadi itu kurang maksimal. Oke. Itulah yang salah satu hambatan yang saya rasa lumayan menghambat tusi kami dalam melaksanakan analisis dan evaluasi, apalagi terkait perda-perda yang memang berasal dari kabupaten kota yang jauh itu, Bang Awan. Benar.
Padahal seyogyanya jika itu berjalan lancar, kooperatif seluruh OPD terkait, padahal muaranya balik ke mereka lagi nih kan arahnya ya. Kebaikan Itulah, mereka juga. Di samping hambatannya dari segi jarak tadi, letak geografis, Kepulauan Riau ini yang terpisah oleh lautan beratus-ratus pulau gitu ya. Ratusan pulau jauh-jauh, dayung sampan gitu. Jadi Bang Awan, ada juga kendala kami itu di JDH-nya Pemda yang tidak lengkap, belum lengkap mungkin yang baru-baru mereka ada nih. Bener. Perda, tapi yang lama-lama karena kan gini. Yang kami analisis dan evaluasi kan bukan perda yang baru keluar. Betul. Yang lama-lama kan, tapi yang masih berlaku tentunya. Nah, kalau kami cari di JDH-nya kadang banyak yang tak ada. Inilah. Kadang pun kami minta dilakukan inventarisir, disampaikan tidak lengkap. Lah, bisa gitu Bisa ya? gitu. Hilang ke dokumen. Akhirnya memang kami tanyakan langsung ke teknis, ke OPD terkait, OPD teknis terkait, bolehlah dibantu carikan kami perkada tentang terkait tata cara gitu. ini, karena kan di perdanya diamanatkan untuk dibuat perkada. Ya benar. Carikanlah. Dari instansi teknis bilang, aduh kami tak punya arsipnya. Bolehlah Bapak minta atau hubungin ke bagian hukum. Nah, kita minta ke bagian hukum kan. Beda langsung kalau kita masih satu daratan. Tinggal datang aja. Todong terus minta minta bantu. Kalau ke luar ini kan agak susah. Gitu, kendalanya di situ. Kendala tuh. Betul. Baik, mungkin Bang Ade. Ini pertanyaan yang udah makin ujung. Banyak kan sangat bawa nih nanya. Boleh ke saya yang nanya? Janganlah. Ini kan saya host ini. Jadi kan kita udah bahas terkait bagaimana prosesnya analis hukum, terus apa juga kendala-kendalanya. Nah, saya penasaran nih, dari yang udah dilakukan analis dan evaluasi tersebut, tindak lanjutnya bagaimana? Nah, jadi tadi kan saya udah sampaikan tuh pas Bang Awan tanya tahapan. Betul. Tahapan terakhir tindak lanjut kan? Tindak lanjut ini memang sih di tahun ini dari BPHN menggencarkan kami, malah masuk di kami punya target kinerja untuk melaksanakan tindak lanjut terkait hasil analisis dan evaluasi tahun lalu. Nah, misalnya tahun lalu kan kalau nggak salah kami melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap 5 perda. 5 peraturan daerah. Jadi 5 perda itu di tahun ini masuk di kami punya target untuk kami tindak lanjuti. Tindak lanjuti kita juga. Yang tindak lanjuti itu sebenarnya pemerintah daerah. Kita cuma mendorong. Nah, agak kesulitan bagi kami para analis hukum. Karena apa ya? Belum kami temukan. Saya pribadi ini tak temukan ya. Dan saya cari-cari belum kami temukan. Ada norma yang mewajibkan pemerintah daerah itu untuk langsung menindaklanjuti hasil analisis kami. Jadi kan sifatnya kami mendorong. Betul. Ini kami udah kami keluarkan nih rekomendasi terhadap perda A misalnya. Apa nih tindak lanjut dari OPD terkait, instansi teknis terkait itu kayak mana? Ternyata dia bilang belum bisa masuk karena kan kami pasti mengutamakan program perda yang pernah mereka susun tahun lalu kan, masuk di tahun ini. Ternyata perda itu tak masuk. Mereka punya program prioritas sendiri. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah di Kepulauan Riau nih, OPD-OPD-nya pemerintah daerahnya sangat kooperatif dan bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baiklah dengan kami. Jadi adalah tindak lanjut. Walaupun baru dibahas level internal mereka. Ini mau kami usulkan nanti nih masuk perda berikutnya, misalnya kayak gitu Bang Awan. Padahal dikasih ibaratnya kisi-kisi nih dari guru, ibaratnya meriksa kan. Ini ujiannya segini nilainya. Kasih catatan nih. Ini perbaiki ini. Ada kurang baik apa lagi nih perbaiki itu. Detail lagi kan? Detail lagi semuanya. Pasal ini. Tak perlu lagi kan. Kalau misalnya seandainya analis nih cuman nih perbaiki perda nomor sekian. Ini perda yang ini yang mana pasal kan gitu. Apa ini perbaiki? Ini udah rinci semua ini kan. Tinggal bikin perubahannya sedikit ya padahal ya. Aduh. Baik.
Bang Ade, ini sangat luar biasa. Kita pun bersama sobat pengayoman di sini semua udah mulai memahami nih bahwasanya analis hukum tuh bagaimana kerjanya dan sejauh mana kerjanya. Makin tertarik kan Bang Awan? Makin tertarik tentunya, dan juga seluruh sobat pengayoman yang masih pengen tahu terkait analis hukum di sini sudah mulai menggetarkan jiwanya untuk ini aku banget nih. Mungkin sobat pengayoman yang nonton nih Yang pengenan nih betul. ada yang termotivasi. Aku PDJL lah nanti kalau ada kita. Demi 2045 ya kan. Demi Semua peraturan 2045. kita baikkan kan gitu. Baik Bang Ade, ini sebelum kita sebenarnya ada Q&A, tapi sebelum itu saya ada lagi pertanyaan nih. Apa tuh? Mungkin nanya nih. Mungkin untuk sobat pengayoman juga semua. Juga Bang Ade tadi bilang-bilang untuk saya juga nih. Bagaimana sih prospek dan peran analis hukum ke depan? Ini tapi dalam konteks dalam mendukung reformasi hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke Bang Awan. Jadi negara Indonesia ini kan negara hukum. Betul. Jadi segala sesuatu hal diatur dengan hukum. Benar. Hukum yang baik itu bukan dinilai dari banyaknya regulasi. Jadi tidak dilihat dari kuantitas regulasinya. Oh, banyak berarti baik. Tidak seperti itu. Tapi dilihat dari kualitasnya. Bukan berarti indikatornya, banyak nih peraturan perundang-undangan dibuat. Bagus nih berarti penerapan hukumnya. Tak seperti itu. Jadi pembangunan hukum yang baik dilihat dari kualitas regulasi yang ada. Nah, disinilah kami peran analis hukum tuh dalam usaha memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut ini sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Keberlakuannya di masyarakat itu udah efektif dan efisien. Bisa berlaku, bisa mudah digunakan. Jadi kalau bisa digunakan berarti kan tujuan awal dari pembentukan peraturan tersebut tercapai. Benar. Nah, itulah tolak ukur yang bisa dikatakan, ternyata regulasinya udah bagus. Bisa dilaksanakannya dengan baik. Gitu Bang Awan. Wih, luar biasa. Jadi langsung apply. Ntar lagi ya. Kita selesaikan dulu podcast ini ya. Baru kita apply. Di belakang layar ya Bang. Di belakang layar aja kita lanjutkan. Baik Bang Ade, ini sudah ada beberapa pertanyaan dimana pada hari-hari sebelum kita melaksanakan podcast ini kita udah mencoba memberikan ruang dan kesempatan kepada sobat pengayoman tentunya untuk memberikan pertanyaan seputar analis hukum. Oke, ada tanya. Sila. Apa tuh? Ini nih mari kita saksikan bersama nih di layar kita. Oke. Indikator Nih yang pertama. Biasa yang baca dulu Sila. Pertama pertanyaannya dari @hr_maivi. Ini nanya nih, indikator apa saja yang Bang Ade gunakan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan di masyarakat? Ini terkait 6 indikator tadi ya. Boleh langsung jawab, boleh gitu kalau mau. Nih pertanyaannya bagus, boleh kita kasih hadiah? Nanti kita kirim pulsa ya. Kasih ini banyak kue. Kasih ini aja boleh. Kita kasih ke dia. Kita kirim nanti pakai gosen aja. Jadi indikator apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan di masyarakat? Nah, jadi Bang Awan, tadi yang saya sampaikan kalau BPHN itu kan udah mengeluarkan pedoman yang namanya 6 dimensi. Mulai dari dimensi Pancasila sampai ke dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam dimensi ini ada lagi yang namanya variabel. Jadi setiap dimensi itu baik dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan hingga ke efektivitas itu punya variabel masing-masing. Bahkan dari satu dimensi itu punya variabelnya ada yang 5, ada yang 6, ada yang lebih. Ada yang lebih. Di setiap variabel adalah indikator. Indikatornya lebih banyak lagi. Jadi kayak berakar-akar gitu ya? Contohnya gini. Ada dimensi kejelasan rumusan. Ini contoh aja ya. Dimensi kejelasan rumusan itu ada yang namanya variabelnya tunggu saya ingat-ingat ya. Kalau nggak salah penggunaan istilah bahasa dan kata. Variabelnya itu. Penggunaan istilah bahasa dan kata. Iya. Terus ada lagi yang namanya indikatornya. Nanti ada lagi tuh. Udah jelas belum? Udah tepat belum? Apakah ada mengandung ambiguitas? Contoh ambiguitas tuh misalnya ada frase dalam suatu peraturan perundang-undangan tuh menggunakan frase penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat frasanya penyakit masyarakat. Nah, kalau Bang Awan sendiri memaknai penyakit masyarakat apa?
banyak hal sih. Coba apa? Bisa dari kesehatan, bisa dari psikologis, bisa dari kebiasaan. Banyak kan? Terlalu banyak Terlalu pemaknaannya, banyak. bener. Dan jadinya ambiguitas. Ambigu, betul. Kemana-mana jadinya. Betul. Frase seperti ini harus kita hindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Iya. Karena apa? Tujuan peraturan perundang-undangan ini digunakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat menggunakan, ya kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai menimbulkan ambiguitas. Jangan sampai dia bertanya-tanya, penyakit masyarakat ini yang mana satu nih? Iya, betul. Sakit fisik kah? Iya. Atau diobat dokter kah? Atau berkaitan dengan kesusilaan? Ya kan? Bisa juga dengan kebiasaan. Nah, kayak gitu. Itulah berarti frasenya. harus disampaikan dengan tugas dan lugas ya. Betul. Jangan sampai. Nah, balik lagi ke efektivitas ini, indikatornya. Ini banyak. Nah, salah satunya tuh kita lihat kalau efektivitas pasti berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Ini kita nilai apakah tadi yang saya sampaikan dari segi regulasi, apakah peraturan pelaksananya kan di Perda misalnya mengamanatkan agar dibuat dalam bentuk perkada. Iya. Pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan dibentuk dalam bentuk perkada. Ternyata perkadanya tak ada. Nah, itu kan tak efektif, tak bisa dilaksanakan secara maksimal di masyarakat. Iya. Yang kedua kita nilai lagi indikatornya apa? Oh, sarana prasarananya tidak ada. Misalnya gini, contoh perda misalnya perda pengelolaan sampah, kebersihan dalam perumahan, lingkup perumahan. Jadi misalnya di perda mewajibkan setiap perumahan, setiap blok harus punya tempat pembuangan sampah. Misalnya ini contoh aja. Ternyata tak ada tempat sampah ya. Iya. Nah, ini pun nanti bertanya nih. Ternyata perkada untuk tata cara pelaksanaannya tak ada. Jadi kan bertanya-tanya, siapa yang nyiapin tempat sampah nih? Iya. Developer kah? Pada bingung kan? Akhirnya bertolak-tolak. Betul. Nah, sarana prasarana tak ada. Iya. Apakah masyarakat pula yang harus buat tempat sampah itu? Betul. Seperti itu, Bang Awan. Apa lagi pertanyaan tuh? Ini berarti udah terjawab nih. Udah nih. Coba lagi nih. Ada lagi tak? Coba next. Dari @_ame_. Apa aja tugas analis hukum? Tugas analis hukum. Oh, ini pasti yang kasih pertanyaan ini belum nonton sampai selesai nih. Tadi pertama udah kita bahas. Oh, kan udah bahas. Tugas dan fungsi analis hukum, tapi tak apa kita bahas. Kita ulang sekali lagi. Yaitu melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis, atau permasalahan hukum lainnya. Nah, tadi kan Bang Ahmad sempat nanya tuh, tidak tertulis itu apa? Betul. Sebenarnya saya nak spill, ini nanti aja lah kalau ada diundang di kegiatan sembah hukum berikutnya. Biar ada materi kita nanti ya. Boleh. Ya, Oke, next episode sama Bang Ade membahas spesifik terkait itu ya. Nah, udah dapat nih sobat pengayaman materi selanjutnya yang akan kita bahas. Oke, next ada lagi? Sama aja nih. Ini sama ini, lebih kurang. Berarti tak apa. Alhamdulillah semua pertanyaan Anda terjawab, Bang Ade. Tak terasa juga waktu udah 45 menit nih. Udah. Tadi kan Abang bilang di next season kita coba tanya-tanya lagi, kulik lebih dalam lagi. Kulik lebih dalam lagi ya. Apalagi terkait peraturan tak tertulis nih, analisanya macam mana gitu. Apalagi nanti Bang Awan rupanya udah bergabung tim analis hukum kan. Nanti saya pula yang menjawab kan gitu. Baik Bang Ade, mungkin bolehlah ada closing statement untuk sobat-sobat pengayoman semua yang mendengar hari ini. Baik, sobat pengayoman, saya ini cuman promosi sedikit. Jadi analis hukum di Kanwil Kepri ini masih sedikit. Bolehlah sekiranya teman-teman baik yang ada di Kementerian Hukum atau mungkin kementerian lembaga lainnya yang mau PDJL analis hukum dipersilakan nanti kalau ada pembukaan ya. Terutama yang di Kepri. Iya. Bergabung sama kami tim analis hukum Kepri, sama-sama kita memajukan pembangunan hukum nasional. Biar hukum di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nice, luar biasa. Dengar tuh sobat pengayoman, semakin banyak analis hukum yang ada di organisasi pemerintah daerah, baik kementerian lembaga ataupun OPD terkait, maka segala regulasi yang ada di dalam pelaksanaan teknis dari segala aturan yang ada bisa berjalan sangat-sangat mulia dan sangat-sangat baik tentunya. Nah, baik sobat pengayoman, kalaulah sobat pengayoman suka dengan podcast ini, bolehlah tekan like dan subscribe. Dan bagikan juga nih, share-share lah ke teman-teman, keluarga,
saudara mara yang ada di pulau ini, pulau B, ataupun daratan manapun lah, supaya semua orang pun bisa mendengar apa yang kita sampaikan hari ini. Apalagi ini hari ini topiknya spesial terkait analis hukum yang bahwasanya jabatannya sangat-sangat yang bagian dari garda terdepan untuk mengevaluasi segala aturan yang ada menuju pembangunan hukum nasional. Nah, terus juga kalau sahabat pengayoman punya masukan dan saran atau ingin membahas topik-topik tertentu di podcast Sembang Hukum ini, silakan ada nanti link yang tersedia baik dari apa yang saya tunjuk ini ataupun nanti di penjelasan dari terkait video tersebut. Masukan dari sahabat pengayoman akan sangat membantu agar podcast ini ke depan makin baik, makin menarik dan makin bermanfaat. Tentunya kita semua berbangga hati dan juga membuka lebar-lebar saran dan masukan dari Sobat Pengayoman. Baik, kembali lagi di episode-episode Sembang Hukum selanjutnya, yaitu di Sembang Hukum. Oh, Apa tuh?